warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Sriwidianti dengan nomor NPM 19144460021 dari kelas A119 PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya ingin menyampaikan hasil observasi PLP1 saya di SD Negeri 8 Membalong. Prestasi yang pernah didapat oleh SD Negeri 8 Membalong. Prestasi dan kegiatan pendukung SD Negeri 8 Membalong. 1. Juara 1 lomba ngejunga tingkat Kecamatan Membalong. 2. Juara 1 lomba gambar bercerita tingkat Kecamatan Membalong. 3. Juara lomba bertutur siswa se-Kabupaten Belitung. Baik, selanjutnya tentang kultur sekolah. Kultur sekolah adalah serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, norma, tata aturan, rutinitas kerja yang diinternalisasi warga sekolah sehingga mempengaruhi kinerja warga sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Kultur ini yang menjadi pembeda antar sekolah satu dengan sekolah lainnya. Kultur sekolah harus dibangun di atas landasan ilmu dan pemahaman yang mewadai, seperti di sekolah SD Negeri 8 Membalong. Sekolah ini menerapkan kedisiplinan dalam berbagai hal, misalnya sopan terhadap guru, membungkuk jika berjalan di depan orang yang lebih tua, bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas, berdoa sebelum proses pembelajaran dimulai, mengenakan pakaian yang bersih dan rapi, dan lain sebagainya, serta membudayakan sikap rasa malu. 1. Malu karena datang terlambat. 2. Malu karena melihat teman sibuk melakukan aktivitas. 3. Malu karena melanggar peraturan. 4. Malu karena berbuat salah. 5. Malu karena bekerja tidak berprestasi. Struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Struktur sekolah. Sekolah sebagai lembaga formal mempunyai struktur organisasi dan tata kelola sekolah sebagai acuan bagi masing-masing elemen agar bekerja dalam rangka memperlancar jalannya pendidikan. Berdasarkan data yang saya dapat melalui observasi di SD Negeri 8 Membalong, mempunyai 10 pegawai yang terdiri dari 1 kepala sekolah. Sekolah ini tidak mempunyai pegawai tata usaha. 1 pengelola perpustakaan, guru PNS yang terdiri dari 7 orang dan 2 orang honor, dan 1 orang penjaga sekolah. Tata kelola sekolah. 1. Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah. 2. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah dibantu oleh guru-guru yang sudah diberi tugasnya masing-masing. 3. Pada setiap awal tahun, kelas diampu oleh setiap guru bisa berubah-ubah dari kelas yang sudah diampu sebelumnya. Yang keempat, di samping tugas mengajar, guru secara nyata ada tugas sampingan seorang. 5. Guru misalnya menjadi pembina UKS, bendahara sekolah, serta pengelola aset sekolah. Yang ketiga, peraturan dan tata tertib sekolah. 1. Pakaian di sekolah. Setiap siswa harus berpakaian seragam sekolah yang rapi dan bersih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Siswa tidak dibenarkan memakai perhiasan yang berlebihan dan memanjangkan kuku, baik itu kuku tangan maupun kuku kaki. Bagi siswa laki-laki tidak diperbolehkan berambut panjang. 2. Masuk sekolah. Siswa harus datang lebih awal, 10 menit dan sudah ada di dalam lingkungan sekolah sebelum tanda bel masuk kelas dibunyikan.
Siswa sebelum masuk kelas harus berbaris dengan rapi di depan kelas yang diatur oleh ketua kelas. Siswa masuk ke dalam kelas dan belajar secara tertib dan teratur setelah adanya tanda bel dibunyikan. Siswa yang terlambat masuk tidak diperkenankan untuk mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung tanpa seizin wali kelas ataupun guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan. 3. Waktu belajar. Sebelum pelajaran dimulai, siswa wajib memberi salam kepada guru atau wali kelas dan membaca doa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia secara bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Siswa sudah harus siap menerima pelajaran yang akan diberikan oleh guru mata pelajaran atau wali kelas sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang telah ditentukan pihak sekolah. Yang keempat, waktu istirahat. Pada waktu jam istirahat, siswa tidak diperbolehkan bermain di dalam ruangan kelas dan di luar lingkungan sekolah. Siswa tidak diperbolehkan keluar dari lingkungan sekolah tanpa seizin guru atau pegawai sekolah. 5. Waktu pulang. Sebelum pulang, seluruh siswa diwajibkan menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama, membaca doa dan memberi salam kepada guru yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum meninggalkan kelas, siswa diwajibkan mencuci tangan dan keluar secara tertib. Yang keenam, sanksi-sanksi. Bagi siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah ini akan mendapatkan sanksi sebagai berikut. Panggilan siswa-siswi untuk menghadap wali kelas dan kepala sekolah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan. Panggilan kepada orang tua atau wali siswa-siswi untuk menghadap kepala sekolah. Jika kedua sanksi ini tidak dapat dipatuhi oleh siswa dan orang tua murid, sekolah akan memberikan surat peringatan dan tembusan kepada UPTD atau Dinas Pendidikan, memberikan skorsing kepada siswa-siswi sampai batas waktu tertentu dan mengembalikan siswa-siswi kepada orang tua siswa-siswi. Yang keempat, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan-kegiatan seremonial yang ada di sekolah SD Negeri 8 Membalong adalah kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan lainnya di luar kelas. Siswa juga melakukan kegiatan olahraga, biasanya senam pada hari Jumat, tetapi karena sekarang berada pada bulan Ramadan, maka siswa tidak melakukan upacara bendera dan kegiatan lainnya di luar kelas. Di SD Negeri 8 Membalong juga sering mengadakan rapat bulanan atau komite dengan orang tua siswa-siswi SD Negeri 8 Membalong. Yang kelima, kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. 1. Kegiatan ekstrakurikuler. Untuk mendukung minat serta bakat siswa-siswi SD Negeri 8 Membalong memiliki program pengembangan bakat yang dinamakan ekstrakurikuler yang biasanya dilakukan 1 minggu sekali pada hari Kamis. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri 8 Membalong adalah pramuka, tari, musik, bulu tangkis, dan sepak bola. 2. Kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler yang di SD Negeri 8 Membalong biasanya mengadakan karya wisata bersama siswa dan warga sekolah lainnya. Kegiatan berupa refreshing serta memberikan edukasi yang bersifat menyatu dengan alam. Yang ketiga, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kebiasaan positif di sekolah, pembiasaan dan kebiasaan positif yang sering diajarkan oleh guru kepada siswa-siswi sejak dini.
Seperti di dalam lingkungan sekolah, kita bisa diajarkan bertanggung jawab, menjaga serta merawat tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah, membersihkan ruang kelas serta bersalaman kepada guru, dan siswa-siswi juga diajarkan untuk memiliki sifat, sikap, dan yang jujur. Yang keenam, refleksi. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikannya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan PLP 1 kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 Universitas PGRI Yogyakarta. Kami diberi kepercayaan untuk mengobservasi di SD Negeri 8 Membalong. Di sekolah ini mendapat banyak sekali pengalaman. Kami dibimbing langsung dengan Kepala Sekolah SD Negeri 8 Membalong, yakni Bapak Sukirman MPD SD. Berdasarkan hasil observasi PLP 1 di SD Negeri 8 Membalong, kesimpulan yang saya dapat adalah kesimpulan hasil pengamatan. Dari kegiatan PLP 1 yang dilaksanakan di SD Negeri 8 Membalong, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PLP 1 bertujuan untuk pengenalan terhadap mahasiswa yang meliputi kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan-kegiatan berupa kurikuler, dan ekstrakurikuler, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah supaya menjadi guru yang profesional. SD Negeri 8 Membalong, sekolah ini menerapkan kedisiplinan dalam berbagai hal, misalnya bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, mengenakan pakaian bersih dan rapi, struktur organisasi sekolah. SD Negeri 8 Membalong tersusun rapi, diletakkan di ruang guru. Untuk peraturan siswa di sekolah, SD Negeri 8 Membalong menerapkan sikap disiplin dan sopan santun. Untuk siswa yang melanggar peraturan sekolah SD Negeri 8 Membalong akan dapat teguran oleh kepala sekolah. Jika seorang siswa telah melanggar berulang kali, maka akan dipanggil oleh kepala sekolah dan akan diselidiki masalahnya yang terjadi. Kepala sekolah SD Negeri 8 Membalong juga sering melakukan rapat bersama Dewan Guru pada saat kenaikan kelas dan lainnya. Dewan Guru juga melakukan rapat dengan wali murid di sekolah. Setiap hari Senin, seluruh masyarakat SD Negeri 8 Membalong akan melaksanakan upacara bendera, dan untuk hari Senin, SD Negeri 8 Membalong memiliki beberapa kegiatan rutin, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Terdapat kegiatan positif di sekolah seperti pramuka, voli, dan sepak bola. Keadaan fisik sekolah terdiri dari ruangan, yaitu ruangan kepala sekolah, ruangan guru, ruang kelas, perpustakaan, UKS, dan kantin. Kondisi lingkungan sekolah yang kondusif, yaitu kebersihan dan sanitasi lingkungan sekolah terjaga dengan baik. Hubungan interaksi sosial di SD Negeri 8 Membalong. Dari kegiatan observasi di SD Negeri 8 Membalong dilaksanakan dengan baik. Masing-masing pegawai melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.